jamaah Masjid Subuh Istiqomah Rahimahullah, baik yang offline di Serambi Masjid ini yang sudah menikmati kopi, teh, dan juga snack-snack yang ada, dan seluruh jamaah juga yang online yang hari ini pagi ini sudah siap mendengarkan kajian rutin tiap Sabtu. Hari ini akan membahas lanjutan surat Al-Baqarah 131 sampai 140 dengan subtitle Jika Bakal Bani Israil sebelumnya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqwa haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Adapun topiknya yang hangat ya dari Al-Baqarah ini sudah 14 belum selesai, agak saja karena panjang sekali suratnya 286 ya semuanya ya. Tapi kalau kita bisa menikmati ini Masya Allah, jadi kita paham sejarah dunia ini, paham sejarah apalagi khususnya sejarah Bani Israel ini kita paham jadinya ya. Kemana-mana kita bicara masalah kekejaman Bani Israel Yahudi ya, bahkan sampai hari ini Bapak Ibu kira-kira ngeres nggak kalau lihat saudara kita Palestina yang diinjak-injak itu. Sampai kemarin apa yang kirim itu siapa ya, Pak Taib ya. Saya sampai nggak berani buka videonya itu. Pejuang Palestina ditelanjangi, kemudian ada anjingnya ya betul ya. Suruh gigit badan yang telanjang, Masya Allah. Itu hanya Israel yang begitu. Nah, hari ini saya akan menyampaikan kepada Bapak sekalian, baik yang online dan offline, jika bakal Bani Israel kok begitu kejam itu kenapa? Ya, ini tidak ada salahnya kita mengupas kenapa Bani Israel seperti itu ya. Sampai kiamat akan begitu Bani Israel itu, sampai kiamat. Ya sudah ditakdirkan Allah seperti itu. Nah, habisnya nanti ketika kiamat baru selesai urusannya Bani Israel. Ya, kita lihat subtitle yang lain hari ini. Wah, enggak ya. Ibrahim yang Hanif. Ya. Kemudian yang kedua, Allah pilihkan agama Islam. Agama Islam itu Allah yang pilihkan, bukan siapa-siapa, Allah yang pilihkan. Yang ketiga, Bani Israel ahli waris Yakub. Ya. Jadi Yakub alaihissalam itu punya ahli waris ya, jadi Bani Israel yang saat ini kejam ini. Apakah Yakub kejam Nabi kita? Nah, nanti kita buktikan ya. Amalmu dan amalku, artinya amalmu ya amalmu, amalku ya amalku ya, nggak bisa dicampur adukkan ya. Tidak disiksa atas perbuatan orang lain. Jadi Islam itu punya rumus bahwa, punya dalil bahwa orang lain salah, kita nggak ikut tanggung jawab. Ya. Anak salah, bapak ibu salah, nggak tanggung jawab. Anaknya nggak tahu orang tuanya tidak tanggung jawab pada anaknya. Itu dalam transendental akhirat ya bicaranya. Kemudian Yakub, nah ini yang mulai kita pahami. Yakub dan Lea itu istri pertama. Nah ini Pak Epta. Yakub dan Lea punya 10 anak ya. Disebut Bani Israel. Ini yang kufur, yang buat rusak di dunia ini ya, ini keturunannya Lea ini. Kalau Bali Lea ya. Ya 10 anak yang buat rusak dunia ini, termasuk apa itu mantan presiden Amerika itu siapa? Yang kemarin sebelum ini matanya satu itu. Oh, yang presiden Amerika apa? Donald Trump. Itu termasuk ini yang membiayai
penggunaan maskal dari Palestina ya, yang jadi 10 anak Bani Israil itu turun temurun menjadi yang kufur yang merusak dunia ini yang sekarang ini kejam sekali. Kalau kita sajikan sampai kita nggak mau lihat, takut menjadi apa nggak tega. Ya kemarin yang dikirim Pak siapa ya? Ya di grup Makmur Sejahtera itu saya nggak pernah lihat, nggak mentolo ya. Ya, kemudian di mana posisi Yusuf dan Bunyamin? Nah ini dia. Yakub dan Rachel punya 2 anak, ya Bani Israel namanya, tapi mukmin. Ya, Yakub dan Rachel punya 2 anak Bani Israel, tapi mukmin. Nah, Rachel ini siapa? Istri kedua. Rachel ini adiknya Lea. Jadi Lea meninggal, terus ngawini adiknya namanya Rachel. Nah, Rachel punya 2 anak, ya golongan Bani Israel tapi mukmin, yaitu Yusuf dan Bunyamin yang tengah itu ya. Oh hilang ya. Oke. Nah kita bicara dulu, kita jelaskan dulu, nggak lama ini ya. Ibrahim Hanif itu akidah lurus. Hanif itu berarti kalau ada menteri dulu, ada menteri akhirnya, Hanif Dakiri berarti dia orang yang hatinya lurus, akidahnya lurus. Ibrahim bapak para nabi, dengan Siti Hajar turunlah Nabi Ismail ya. Kemudian dari Sarah turun Nabi Ishak ya. Nah dari Nabi Ishak turun Nabi Yakub, Ishak turun Nabi Yakub ya. Yakub dengan Lea turun 10 anak, cikal bakal Bani Israil yang kufur ya. Kemudian dari Rachel adiknya Lea turunlah Nabi Yusuf dan Bunyamin yang teraniaya, kakak-kakaknya. Ingat ya, Yusuf diculik dibawa ke hutan, kemudian akhirnya dicemplungkan ke sumur, diambil saudagar, dijual di Mesir. Itu cikal bakalnya Yusuf ke Mesir dijual oleh saudagar. Ya, saudagar yang lewat, yang ngambil dia dari sumur tua itu. Nah, ketika Yusuf sudah jadi menteri keuangan di Mesir, maka seluruh orang-orang yang merasa kakaknya ini yang 10 ini banyak ke sana dan anak turunnya ratusan tahun lamanya. Ya, ratusan tahun lamanya beranak pinak di Mesir. Kemudian muncullah Fir'aun. Ya, Fir'aun yang kejam sehingga semua laki-laki dibunuh. Nah, itu sejarahnya. Sehingga terus kemudian masuklah Nabi Musa, Harun untuk membebaskan orang-orang Bani Israel yang kufur banyak ya. Jadi yang kufur itu keturunan Lea, bukan keturunan Rachel. Ya. Ini ceritanya ya. Jadi jika bakal seperti itu ya. Islam agama pilihan Allah. Jadi Allah itu memilihkan pada umat manusia Islam agama yang benar, yang hak ya. Ini Allah ya. Dalam firman-Nya ya, Ibrahim dan Yakub mendorong anak-anak mereka agar berpegang teguh pada Islam dalam berkata, wahai anak-anak kami, ya, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagi kalian, yaitu agama Islam. Maka janganlah kalian meninggalkannya selama kalian masih hidup, dan janganlah engkau mati ya, kecuali dalam Islam. Ini pesan Ibrahim dan Yakub ya. Yang ikuti sejak Ibrahim dan Yakub itu hanya Yusuf dan Bunyamin. Ada dalam Quran juga. Yang lain yang 10 itu kufur ya. Yang ada di antaranya ada Samiri ya. Ingat ya, secara ulama itu Samiri dan kawan-kawannya itu yang bebaskan Musa itulah yang kufur semua. Amal dan perbuatan masing-masing ya, baginya apa yang telah mereka usahakan, artinya 10 kakak-kakak tadi itu, dan bagimu apa yang telah kamu usahakan. Jadi nggak ada kalian antara Yusuf Bunyamin dengan Samuel, Ruben dan lain-lain, nggak ada katanya ya. Kamu tidak akan diminta pengucapan tentang apa yang telah dikerjakan. Jadi 10 anak keturunan Yakub ini tidak ada kaitan dengan Yakub. Ya, Yakub sudah mendidik dengan baik dengan pesan-pesan moralnya, tapi dia nggak nurut, maka bapak
itu tidak bertanggung jawab terhadap kelakuan 10 keturunan yang lain ya. Masih begitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lama kasabat lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Itu adalah Al-Baqarah ini ya. Jadi nggak ada pertanggungjawaban orang tua pada anak yang nakal, orang tua sudah mendidik ya. Ya. Dan Yahudi Nasrani ajak debat tentang Allah ya. Ya. Nah, ini asal kita dengarkan walana malana walakum amalukum. Ini asal kita belajar, kita debat-debat itu nggak ada hasilnya, cuma kita ucapan sini walana amalna walakum amalukum. Jadi kita bisa begitu, nggak usah debat ya, percuma, nggak kayak sampai-sampai kan, beda kidahnya itu. Bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan kamu ya. Ini yang dimaksudkan ketika keturunan Lea tadi itu yang 10 itu ngajak keturunan Yusuf dan Binyamin untuk masuk agama Yahudi dan Nasrani, itu ceritanya. Tapi Allah perintahkan tidak usah debat seperti itu, nggak akan nyambung, akan sampai ya. Sampai. Asbat cucu Nabi Yakub ya. Anak cucu Yakub dan kabilah Bani Israel yang punya 12 ya. Berwala kepada agama Allah Islam, di mana dia telah memfitrahkan kayak dia. Islam itu fitrah Allah ya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang hadir online dan offline, beruntunglah masih dalam akidah Islam ya, akan selamat dunia dan akhirat. Ini benar begitu itu ya. Hanya Yusuf dan Bunyamin yang beriman, yang lain kufur ya. Yusuf cikal bakal 12 Bani Israel di Mesir di kemudian hari dibebaskan Musa ya. Ini Yusuf sebagai menteri keuangan ya. Ya. Closing statement, cepet kan? Kita yang banyak diskusinya ya. Sampai jumpa lagi Sabtu subuh depan. Insya Allah sehat semuanya ya Ibu, Bapak Ibu semua. Amin ya. Dan sempat semuanya, amin ya. Karena apa? Kalau kita sempat dan sehat, karena ini jangan jemu ngaji, ingat akhirat butuh ilmu. Hanya orang yang berilmu yang bisa masuk ke akhirat, selamat ke surganya Allah. Tanpa ilmu tidak bisa masuk surga. Percaya itu, yakin itu karena Quran yang mengatakan begitu ya. Uzur makola wala tantur man kola ya, kita sampaikan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.